Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sayangnya saya harus mulai podcast lagi setelah sekian lama bervakum ria. Ternyata ada juga yang mau diajakin bikin podcast bareng setelah. Aduh. Iya, ini dia orangnya. Rusuh, orang lagi opening dasar. Nama saya Fahmi Fatur Rahman. Sebelah saya Faisal. kamu nanti Kok kayak akan boyband ya? akan muncul di Someah Podcast loh. Aja. Mantap. Tanya dong Suka episode-nya nih. ada berapa? Ada berapa episode, bro? 2. Aduh. 2 juga mandek, bos. Nah, tapi Oke. Faisal ini adalah salah satu orang yang apa ya, mendorong gue untuk membuat podcast. Padahal di awal tuh gue ngerasa podcast tuh apa sih bedanya sama siaran di radio gitu kan. Tapi ternyata podcast tuh banyak digandrungi ya Sal ya. Iya, Termasuk lumayan. Apalagi sekarang kayak di Spotify tuh banyak banget podcaster. sering dengerin podcast di Spotify. Oh, sering banget gue. Udah follow Someah Podcast? Woi, belum dong. udah tenang. Jahat. Itu followers paling Setia ya? setia. Pokoknya setel tinggalin entah didengerin atau enggak ya. Buat tidur. Emang biasanya kalau di Spotify itu dengerin podcast apa sih? Kayak mungkin yang milenial tuh Froyonion gitu. Kalau enggak Box to Box gitu. Banyak sih, random. Sekarang sih lagi ngikutin yang apa ya? Lupa namanya. Apa dong? Ada si Reza Candika gitu-gitu. Lupa namanya. Reza Candika, bekas penyiarnya Gen. Iya, sama satu lagi Lunatic Podcast. Biasanya mereka bahas apa sih? Nah ini dua ini menarik juga nih. Dua ini beda banget sih pembahasannya. Walaupun sama-sama gender yang ngebahas tentang keseharian yang dekat sama manusia normal gitu kan. Manusia yang tidak normal tuh apa? Yang Biasanya jadi tidak. raja-rajaan. Yoi. Waduh, seru tuh bahas itu tuh. Mereka bahas apa? Kalau yang Lunatic Podcast ini dia lebih sering menertawakan menertawakan kesedihan sih. Jadi dia Biasa nyela gitu orang-orangnya, nyelain orang gitu ya. kesedihan diri sendiri. Oh gitu. Ya tapi memang sih kalau misalnya kita punya hal-hal yang sedih, tapi kalau misalnya dilihat dengan perspektif yang beda, bisa jadi sesuatu yang seru gitu buat dibahas, apalagi sama temen ya. Ya, betul. Tuh. Nah tapi sebenarnya alasan kenapa gua ngajakin Faisal bikin podcast tuh sebenarnya ada kesamaan, terutama buat orang yang pernah dengerin podcast gua di episode pertama. Oh, ada benang merahnya nih Ada ceritanya benang nih. merahnya dan Oke. itu adalah soal pekerjaan. Gua dan Faisal ini saudara, men. Saudara. Masa sih? Baru tahu gue. Dia tidak mengakuiku. Salah aku. Ya, asli sepupuan kita. Enggak. Ngambek lah. Ternyata dia tuh adalah sepupu saya dari bapak. Bapaknya Iya. gue dan bapak dia adik kakak. Katanya sih gitu. Katanya Nggak sih. tahu. Tapi mirip kok, mirip. Mirip lah ya. Oke. Mirip. Nah, dan di podcast gue yang pertama gue bilang hampir seluruh saudara gue, terutama dari bokap gue adalah PNS. Dan anak-anaknya pun rata. Diceburin apa emang pengen keceburin? Coba nih ya. Kalau Diceburin, bro. Kalau misalnya Faisal sendiri masuk pemerintahan sekarang disuruh apa emang kepengen sendiri? Panjang sih ceritanya. Nah, Karena nggak apa-apa. Podcast mulu 4 jam. 4 jam jabanin nih. Sebenarnya gue tuh manusia yang nggak punya tujuan hidup. Jadi kayak ya udah aja. Nggak ngerti mau kemana gitu. Jadi kalau nggak diarahin sama bokap nyokap, ya nggak tahu. Gue jalannya sendiri gitu, ngikutin temen. Ya jadinya kayak diceburin sih jatuhnya. Jatuhnya diceburin, tapi Iya. senang diceburin. Seneng lah, dilelepin apa lagi. Kolam cetek ya? bos. Kebayang ya kalau misalnya lu belajar berenang tuh orang nggak bisa berenang diceburin, dilelepin, tapi girang-girang aja. Terus kayak nggak bisa napas tapi seneng. Oh diceburin, tapi sebenarnya kan lu itu apa ya, jurusannya arsitektur,
kuliahnya juga di salah satu Wadah. tempat kuliah atau universitas yang bergengsi, Usakti, Sakti. Tapi Banjir akhirnya bos. Bisa main kano. banjir ya kampusnya, masih mending kampus Unikom. Nah, tapi kuliah di Usakti, ngambil jurusan arsitektur. Pasti selama perjalanan kuliah punya dong tempat-tempat kecengan yang pengen jadi tempat kerja gue pada waktu itu. Nggak ada. Nggak ada. Terus terang nggak ada. Kayak tadi gue bilang, gue orangnya nggak ada tujuan hidup ya udah hidup aja. Ya, itu pun ngambil jurusan arsitektur pilihan siapa? Enggak, itu kalau itu pilihan bokap sih biasanya. Sebenarnya bilang mau kami dipilih juga. Iya bener ya. Diceburin juga ya, ujung juga ya. Waduh. Itu pilihan si Wa. Iya, jadi sebenarnya pilihan gue pertama itu DKV karena awalnya interestnya ke fotografi kan. Interest gue ke fotografi, jadi ya berusaha lah cari info tentang DKV segala macam. Ternyata adalah jurusannya yang mengenai fotografi. Oh, ada. Gitu. Tadinya selain di itu Trisakti mau di mana? Ke UMN. Oh, Tadinya udah mau lebih di dekat UMN. ya. Lebih dekat bos, gak nyiksa. Lewat Dan Mogot jam 7 pagi. Rasain. Iya, zaman-zamannya kuliah kalau misalnya kuliah jam 7 gitu. Waduh. Berangkat jam 7, nyampe kampus bisa jam 9. Ya kan kuliahnya jam 7. Berangkat jam 7. Gimana sih? Ya telat lah. Ya faktanya begitu memang. Iyalah. Nah, tapi setelah kuliah kirain punya tempat yang apa ya, maksudnya diinginkan gitu pada saat kuliahnya arsitektur. Gue pengen kerja di sini nih. Setelah lulus nggak punya. Nggak ada sih. Kalau untuk itu nggak ada sih. Jadi kayak sebenarnya sempat sih kayak pengen ke developer apa Terus? gitu yang bagus. Cuma kayak ngelihat kehidupan teman-teman gue yang masuk jam 8 pagi, balik kayak jam 9, itu pun kalau ini ya, kalau cepet paling cepet, kalau lembur dan paling cepet. Bahkan ada yang bisa sampai jam 12 malam 12 gitu. malam baliknya. Ya, tapi kan emang semua orang bekerja seperti itu. Toh apalagi sebenarnya kan. Tapi sebelum itu ketika ngambil jurusan arsitektur tuh ini nggak sih? Maksudnya sesuai dengan passion lu nggak sih? Tadi kan 50-50 sih jatuhnya. Foto tadi, terus taunya ngambilnya arsitektur. Lu tuh menyenangi nggak sih di bidang itu? Untuk awal dari semester 1 sampai semester 3, ya for your information, gua 12 semester ya. Oke, yeay. Gak apa ya dengan anak-anak zaman sekarang loh. Bangga. Tapi dia hebat loh. Saya juga lama, 11 semester, beda 1. Itu namanya memaksimalkan bro. Tapi sebenarnya udah terjun nggak ini ya, nggak ketika misalnya nggak suka udah berhenti aja gitu, dilanjutin. Enggak, gue punya prinsip kayak gue harus menyelesaikan apa yang udah gue mulai bro. Anjay. Dan itu sama prinsipnya sama bapakku, Mang Dudu itu loh, Mang. Oke. Waktu gue kuliah juga sama, kayak pas lagi apa ya, down-downnya masa-masa kuliah tuh pengen bilang udah mau berhenti aja gitu, tapi bokap bilang gitu kalau misalnya orang gagal tuh bukan orang yang salah, tapi orang gagal itu orang yang memulai tapi tidak mengakhirinya gitu. Jadi berhenti di tengah jalan itu adalah gagal. Nah, jadi setelah kuliah arsitektur yang 12 semester itu dan kamu tidak punya tempat tidak punya cita-cita keinginan gitu untuk kerja di mana, akhirnya dijerumusin lagi untuk masuk pemerintahan. Ya. Dan itu tuh sebenarnya apa sih, ketika kamu mau kerja tuh prosesnya gimana sih, Sal? Maksudnya sampai misalnya kerja di satu pemerintahan sama orang tua, kan tadinya nggak tahu tuh. Tahu masuk kerja di sini. Oh tidak dong, tentu saja tidak dong. Masa tiba-tiba lagi pelangap-pelongo duduk di depan masuk? Tentu saja tidak. Jadi gimana? Awalnya ya udah kelihatan hopeless lah gue di kampus segala macam, sama bokap gue kayak
Coba nih awalnya dipancing dulu sama kerjaan luar. Sebenarnya ini tarik jauh dari posisi gua sekarang yang ada di dunia pemerintahan ya. Itu jauh banget. Jadi pas gua lagi down-downnya terus coba nih kerjaan. Tapi ini bukan berkaitan dengan pemerintahan, di luar. Nah, dari tante gua nih coba bikinin satu gambar untuk keperluan izin bangunan. Oke, cobain gue bikin. Nah, gue di situ mulai nemuin kayak, oh ternyata dari kerjaan gue ini bisa dapat duit loh, bisa menghasilkan sesuatu loh. Oh, dari ilmu yang dipelajari itu bisa menghasilkan uang. Ya pastilah. Betul. Ternyata gue baru tahu itu. Karena kan kalau di kampus lu coba disalah-salahin, bikin desainannya aneh. Coba dapat nilai C bro. Nggak ada duitnya, makanya males. Gue nggak tahu salahnya di mana, tapi sebenarnya orientasi dia tuh kan ketika misalnya kita kuliah gitu ya, pengen dapat ilmu lebih, dan ilmu itu seharusnya bisa menghasilkan uang gitu, bukan menghasilkan nilai, bukan menghasilkan nilai gitu, A B C indeks gitu. Sedih banget. Tapi akhirnya dari situ dapat uang. Karena tahu di situ bisa dapat duit segala macam, jadi ada sedikit lah tumbuh ke apa ya, interest lah, ada motivasi, timbul motivasi untuk mempelajari lagi segala macam. Akhirnya kesini ada tawaran ini itu buat ngebangun rumah. Oke, ini cuannya banyak dong Bapak. Wah, gini-gini aja Pak. Ginjal jebol, kopi mulu, rokok, wadaw. Tapi sebenarnya ya, kopi itu teman terbaik kamu untuk melakukan sesuatu. Walaupun sebenarnya gue bukan kopi person. Contohnya? Ya enggak, maksudnya ketika misalnya orang lama-lama ngelamun atau ngerjain apa, ketimbang air putih, kopi itu lebih awet. Benar. Jadi walaupun misalnya kopinya secangkir gitu minumnya gitu. Jadi awet ketimbang itu anak senja banget ya minumnya gitu ya. Ya kan nggak ada yang minum kopi gluk. Kalau air putih, air mineral gitu kan sebotol juga sekali minum setengah botol gitu. Gluk gitu. Tapi ya kopi itu teman yang baik lah untuk menemani kamu. Apalagi kalau lagi gabut ya, apalagi kalau lagi fokus atau gabut ya, antara dua itulah ngopi enak banget sih. Ya, tapi akhirnya setelah banyak dapat job, tapi kenapa orang tua malah mikirnya mengajak Faisal untuk bergabung di pemerintahan, bukan udah sono cari kerja kek di mana karena gitu? Karena mungkin menurut mereka anaknya tidak terlalu berguna ya. Jadi diberdayakan lah untuk setidaknya mengabdi kepada negara ini gitu kan. Setidaknya tanah kelahirannya. Iya, ini mah niatnya udah paling nggak ada yang nyalahin ya. Maksudnya ketika orang bilang bisa berbakti untuk negara, gaya lu tong. Biji. Berbakti sama orang tua aja susah. Nah, kalau Faisal sendiri di Dinas Tata Ruang ya? Ya. Itu bagian apa? Nggak tahu jadi apa ya, jadi tukang gambar ya pokoknya. Nggak ada satu di Wasdal katanya. Bukan ya? Di Wasdal itu tempat yang dulu. Oh dulu, sekarang sekarang di bagian jadi rehab bangunan ya. Nama bidangnya? Rehabilitasi bangunan. Rehabilitasi. Nah. Jadi kayak perawatan aset-aset yang udah bobrok segala macam. Jadi ya udah masuk ke kita. Maksudnya, tapi intinya di itu yang dikerjakan selama ini apa aja? Ini nggak sesuai nggak dengan ilmu yang dipelajari waktu kuliah? Oh sesuai banget sih. Jadi nggak keluar jalur lah, masih sejalur. Jadi kayak berurusan dengan gambar-gambar, terus ngitung-ngitung anggaran bangunannya, masih lingkup. Jadi arsitektur itu nggak cuma ngegambar, tapi kalau misalnya modal untuk membangunnya pun jelas, nentuin bahan bangunan, terus anggarannya segala macam dihitung juga sama kita. Kirain cuman kayak bikin desain aja, masalah itu tuh realisasinya butuh kayu berapa, apa misalnya butuh beton segimana. Enggak. Harus dihitung juga. Harus dihitung juga. Tapi biasanya kalau untuk di arsitektur sendiri nggak terlalu mempelajari hitung-hitungan kayak gitu sih. Kalau yang kemarin gue dapet di kampus. Nah kalau untuk hitung-hitungan kayak gitu biasanya teknik sipil. Teknik sipil. Oke. Nah tapi gue pribadi ya kalau misalnya untuk
apa yang gue pelajari di kampus dan apa yang sekarang gue kerjakan itu sebenarnya baru sekarang ke apa ya, kepakainya tuh baru sekarang setelah sekian lama dari 2016. Karena apa? Karena gue rasa waktu itu tuh kayak mungkin dari diri guanya sendiri nggak kayak kurang bersyukur gitu, Sal. Jadi kayak misalnya masuk pemerintahan tuh bukan mau gue pengennya kerja di swasta, gue pengennya kerja di mana. Masih Masih blaming kayak gitu, dan kerjanya juga nggak ke arah. Ketika misalnya mau kerja atau mau ngulik sesuatu ya kalau disuruh aja. Ketika misalnya kayak sekarang nih kan gue ngurusin jaringan. Udah gitu kalau misalnya ada troubleshoot di mana ya baru gitu. Tapi kalau misalnya ketika nggak ada kerjaan kan kosong tuh. Ya harusnya kan kayak ngulik sesuatu lah, ngerjain apalah. Itu tuh enggak. Jadi karena ngapain gue di sini juga bukan mau gue. Jadi kalau misalnya ya menuntaskan kewajiban aja gitu loh. Sebenarnya gue juga ada sih kayak di fase itu, di titik itu. Jadi kayak awal-awal masuk lah. Jadi kayak gue ngapain di sini pelanga-pelongo. Sebenarnya ada fase itu. Gue berasa kayak tumbuhan aja gitu. Hidup doang, hidup aja. Kena angin gue ya. Iya. Ikutin arah aja. Kepanasan ya lagi panas kepanasan, lagi jadi hujan kayak tumbuhan, kehujan. serius. ada lagi kayak gitu ya. terus lanjut. Jadi kayak mau ngapa-ngapain ya udah ikutin yang atas aja, udah ikutin angin. Gak tahu mau kemana, gak tahu mau ngapain. Padahal kalau ada angin nggak ke bawah angin di situ aja. Iya, ke bawah angin. Ya goyang-goyang dikit lah, gontai. Ada fase kayak gitu. Tapi akhirnya sekarang fasenya sudah lewat. Lumayan enjoy sih sekarang karena mungkin lingkungannya juga ya kan, kalau namanya tempat baru mungkin itu fase-fase di mana gua harus adaptasi sama lingkungan yang baru. Menyesuaikan lah ya. Iya, menyesuaikan, dan ternyata syukurnya tempat yang sekarang yang baru ini lebih enjoy lah lingkungannya. Nah, tapi kalau misalnya ditawarin untuk pindah dari pemerintahan untuk kerja di luar gitu ya, sebutlah di swasta, dengan tawaran yang sebutlah lebih dari sekarang, kira-kira mau? Ya mau lah. Oh mau. Oh jadi Ya, nggak mau harus lah. jadi PNS. Nggak harus lah, yang penting bisa makan bro. Bisa makan. Bisa makan. Oh filosofi hidup dia simpel sekali ternyata. Wih. Nah tapi kalau misalnya sekarang CPNS sekarang tuh masuknya 2019 atau 2020? Nggak tahu deng. Ya pokoknya CPNS yang sekarang ikut. Nggak Ikut. Nggak Bukannya kamu ikut? Nggak. Oh nggak ikut. Sani? Kayaknya ikut deh, nggak tahu sih gue. Oh nggak ikut. Kirain ikut. Nggak berminat. Bukan nggak berminat, IPK-nya tidak mumpuni. IPK tidak mumpuni. Ini kita coba bahas soal Kepentok IPK. Jadi buat teman-teman yang masih Salah buka kuliah, obrolan. mungkin bisa jadi bahan pertimbangan ya untuk bolos kuliah. Karena dengan kamu bolos kuliah itu materi nggak Benar sekali. dapet, absen nggak dapet gitu ya. Nanti penilaian pun jadi berkurang. Akhirnya IPK jelek. Betul. Dan ternyata ketika IPK sudah jelek, mau daftar CPNS pun nggak bisa. Sakit bro, padahal cuma beda sedikit doang. Tuh, sedikit. 0, sekian. 0, sekian, tapi udah kejiplak di ijazah gitu, udah tertera di ijazah ya nggak bisa dirubah. Bisa sih ditipek. Boleh lah. Tuh walaupun dicek di Dikti gitu ya, di Kemenristek gitu, kalau misalnya nomor ijazah kita dicek tuh nggak ada IPK-nya. Iya. Cuman Masa sih? Iya. Tahu gitu gue tipek. Jangan ditiru. Soalnya yang dicek di Ristek Dikti itu terdaftar atau enggak dan akreditasinya. Oke. Gue juga kalau misalnya tadi pertanyaan yang tadi gue tanyain ke lu, gue dibalik ke gue gitu, apakah kalau misalnya gue ditawarin dengan apa ya, Income yang lebih besar. enggak ya, income yang lebih besar atau penawaran-penawaran yang lain, sekarang mah mikir 2 kali. Karena apa ya? Karena sudah berakar di sini. Apa ya? Mikirnya gue udah lama di sini dan apa yang gue kerjain selama ini juga ya apa ya sudah membuat gue kayak sekarang. Gue kerja di Diskominfo. Diskominfo itu ada radionya. Radio ini adalah salah satu escape gue atau
ya pelarian lah gitu. Oke. Untuk melampiaskan hal-hal yang gua rasa gue tuh pengen kerja di tempat kayak gini loh gitu. Akhirnya menemukan apa yang dicari gitu. Akhirnya itu. Dan tapi tidak serta-merta loh Sal. Waktu itu tuh ngerasa kalau misalnya apa ya, gue masih bertahan di Diskominfo, gue gak akan dapet nih yang kayak sekarang. Tapi akhirnya setelah nurut sama omongan orang tua, mustajab banget. Udah diam di situ aja. Memang katanya omongan gitu. orang tua tuh harus diikutin biasanya. Mungkin itu yang membuat Anda mau masuk pemerintahan gitu ya. Ya disetir. Kemudi Iya, akhirnya orang gue tua sakti. menemukan di sini bahwa hal yang gue cari adalah ada di sini. Iya. Itu. Oke, masuk akal sih sebenarnya kayak gitu. Iya, makanya jadi kalau misalnya tadinya gue tuh pengen ngomongin sama lu soal kenapa sih harus PNS gitu. Kenapa kita harus jadi PNS? Dan stigmanya adalah di orang-orang yang gue rasa ya, entah itu benar atau salah, tapi gue rasa seperti itu. Kalau lu jadi PNS, hidup lu tuh akan lebih mudah atau lu tuh punya derajat yang lebih di tengah-tengah masyarakat ketimbang pekerjaan-pekerjaan lain. Pakai baju coklat gitu ya, pakai kendaraan plat merah gitu ya. Atau misalnya pakai baju apa lagi kalau pakai baju korpri gitu ya. Oke, bisa. tapi buat lu stigma itu bener nggak sih di masyarakat? Kalau untuk apa ya, stigma di masyarakat kayaknya gue setuju. Menurut sudut pandang lo? Kalau menurut sudut pandang gue sendiri sih kayak setuju sih, karena kelihatan keren gitu kalau lihat orang pakai seragam. Anjay, tapi kalau man in uniform. Bikin padahal, becek. Waduh, woi, lagi sama laki. Ayo kita ke New Zealand. Bagus katanya orang pakai seragam tuh bagus gitu. Ya, biasanya sih gitu kan. Nah, tapi setelah gue menjalani ternyata tidak semenarik itu. Kenapa? Ya, butuh makan bro. Gajinya kecil gitu. Butuh makan bro. Oh, jadi gajinya kecil. Cicilan banyak. Waduh. Dia padahal belum kawin. Belum ya. Gue belum punya cicilan ya. Dia belum kawin. Udah gitu apa yang dia cicil sebenarnya? Kulkas. Belum ada cicilan ya berarti gue ya. TV, Ya spring modal bed. buat modal bro. Aduh, Modal main judi. Waduh, Emang udah dewasa kepikiran sekali. Udah kepikiran pengen kawin. Pikiran mah ada bro, cuma belum ada calonnya. Belum ada. Horai. Ya siapa tahu nih ya. Aduh, dia stop buat record lagi. Nah, lanjut lagi. Tapi intinya kalau misalnya ada calonnya, nunggu dulu tapi pastikan ngumpulin dulu buat modal tadi. Ya enggak dong, kalau udah ada ya berangkat gas. Ayo kita berangkat. Tapi kan waktu pas maksudnya selama kerja di pemerintahan pernah pacaran? Pernah dong, tapi Dan sudut pandang cewek lu dengan pekerjaan lu gimana? Apakah dia bangga gitu? ya nggak pernah nanya sih, tapi ya fine aja dia dengan keadaan kayak gitu. Waktu PDKT kenalan misalnya kerja di mana? Aku kerja di pemerintahan. Oh PNS gitu nggak? Gitu Mungkin ya, nggak terlalu lihat mimik mukanya sih. Oh nggak gitu. Enggak, biasa aja sih kayaknya dia. Biasa aja. Kayak, Jadi apaan sih gitu. Kamu kerja dimanapun dia terima kamu gitu ya. Iya. Asal ada buat uang jalan, uang nonton, uang makan. Betul. Asal dia tidak keluar duit. Oh gitu. Nggak tertarik emang mau lamar CPNS Al? Kalau ya bukannya nggak tertarik sih ya tadi. Kalau IPK kalau aja IPK, masalahnya. kebentuk IPK. Tapi kalau kayak ke P3K mungkin ada arah ke sana sih. Tapi kalau nggak dapet pun ya udah terpaksa cabut dari dunia sini, karena gini yang gue takutin, karena apa ya, kalau kita stuck di sini kelamaan, pas kita keluar itu saingan kita tuh orang-orang muda, makin umur makin tua. Nah saingannya aja yang segitu udah ngerasa orang muda, berasa tua. Doi. Saingannya tuh lebih muda, lebih fresh, benar, fresh benar. gitu Iya, benar. kan. Di luar sana banyak orang-orang fresh yang
butuh pekerjaan juga gitu Iya, yang mungkin butuh bisa lebih makan. pintar, butuh makan. Semua tentang makan, bro. makan aja. Nah, udah gitu nih. Kalau misalnya sekarang punya ide-ide lain gak sih? Maksudnya nggak cuma jadi pekerja di tempat lain gitu, atau misalnya punya ide lain gak sih? Kalau misalnya nggak di pemerintahan kayak dagang atau usaha lain. Sebenarnya pengen banget sih dagang. Cuma kan kalau dagang tidak mungkin modalnya down dong. Kita Tapi, harus cari dulu Lu sumber merasa dananya. lu tuh punya basic dagang? Kebetulan iya, tapi nggak mau jumawa sih. Kebetulan iya sih kayaknya. Oh, deh. Pokoknya apapun bisa saya jual lah. Iya, Asal mungkin jangan harga kayak diri. barang-barang di sini. Mungkin kalau saya lebih kurus bisa saya jual diri sendiri. Target pasarnya mau apa? Mau om-om? Mau Tentu saja. tante-tante? Om. Ya, ACDC lah. Seru. Amit-amit. Wah, itu si Faisal tuh kade. Ya, kalau sejarah dagang, sejarah Oke, dagang. coba. Sejarah perdagangan gua dulu itu zaman GPOC sejarah perdagangan. zaman SMA gua itu dulu dagang parfum. Dulu zaman-zamannya belum ada tuh OLX, belum ada. Ya gitu-gitulah e-commerce. Dulu masih di Kaskus, FJB. Wih, forum jual beli. Forum jual beli. Apa kabar, Gan? Gue bata nih. Dulu itu masih FJB, masih rame banget. Dulu kelas berapa ya? Kelas 2 apa kalau salah? Dua Kelas 2 SMA. SMA. Jual parfum, income gua untuk anak SMA kelas 2 zaman dulu tahun berapa gua SMA? 98 apa kayaknya. 98 gaya buat. Gua aja lebih tua 2 tahun 3 tahun di atas dia. Gue SMA gue lulusnya 2010. Ya, tahun segitulah gua lupa tahun berapa. Pokoknya gua bisa megang 500 sampai 1 juta untuk sebulan dari hasil dagang parfum itu. Oh, uang sendiri ya. Itu Uang sendiri. Berdiri di kaki sendiri. Berdiri di kaki ria. Oh, bisa menghasilkan uang sebanyak itu dengan jualan parfum. Ya, bisa menghasilkan uang segitu. Dan apa ya, gue dulu sempat banget demen ngotak-ngatik motor, dan itu sama sekali gak minta sama orang tua. Oh, custom motor juga suka. Iya. Tapi ternyata ya custom itu gue mikir kadang kalau misalnya orang punya motor custom tuh cuman buat menuhin kesenangan dia aja. Tapi Ya, ternyata itu selain itu tuh ternyata ada punya nilai ekonomi. Iya, memang. Bisa dijual sekarang. dan menjanjikan gitu loh. Iya, apalagi kalau barang-barangnya yang dipasang tuh branded semua. Gitu. Branded. Iya. Apa orisinil? Original pasti branded biasanya. Tapi kalau yang KW juga ada sih. Buat pos 2000 tuh yang pinggir jalan. Nggak, maksudnya kan kalau misalnya orang suka custom motor kan ada suka orisinil. Kalau sekarang kan lagi zaman kayak gitu tuh. Kayak Model-model ori. lebih suka kemana? Kalau dulu sih mainnya main-main nggak punya arah sih, jadi kayak cuma biar kelihatan gede aja motor, gedein ban segala macem biar ngimbangin badan bro. Gede. Bebek 70 pakai ban gede gitu, pakai ban Tiger. Kebetulan saya dulu pakai Mio kapsul. Kok Mio kapsul sih? Mio Smile. Oh, tapi akhirnya kenapa berhenti untuk dagang parfum ketika hasilnya menjanjikan? Karena demand-nya nggak ada, jadi terpaksa. Apa kamu digerus sama e-commerce lain? Iya itu salah satunya iya. gitu. Salah satunya itu. Jadi mulai kesini FJB makin sepi. Dulu tuh banyak banget yang gue jual selain parfum, kayak apa ya, barang-barang bekas di rumah yang sekiranya nggak kepake dijual jadi duit loh itu. Itu izin nggak? Main jual. Enggak sih kayaknya. Saya inget gue enggak deh. Tiba-tiba ditanyain aja. Dibilang bekas katanya. Woi, mana nih ini? Dijual. Wah. Gak ada. Gitu. Oh, akhirnya gara-gara Kaskus tuh kurang peminat. Iya, sekarang jadi sepi banget lah peminatnya. Jadi banyak yang beralih ke e-commerce yang sekarang. Dan kenapa lu nggak beralih ke e-commerce yang sekarang lagi besar? Tokped kayak apa gitu. Udah malas ngikutin lagi sekarang. Jadi kayak lebih seneng kayak ke toko fisik sih kayaknya sekarang tuh. Oh, pengen punya ini toko fisik. Dulu sempat punya juga. Apa? Kita jualan minuman namanya Juragan Koncok, kalau disingkat Jancok.
Itu serius namanya jancok. Juragan kocok. Juragan kocok yang dikocok. Tagline-nya yang dikocok apa? Iya, aku baru mau nanya, yang dikocok apa, Pak? Oh, yang dikocok itu. Nah, kalau ditanya yang dikocok apa? Yang dikocok itu minuman segar dari susu-susu gitu lah, flavor milk gitu. Jual susu, bilang jual susu, kocak-kocok. Susu dikocok. kocak-kocok. Dia ternyata jualan susu. Nah, itu jualan susu gimana? Kalau dulu itu di satu tempat alun-alun Tangerang, jualan di sana. Oh, Ahmad Yani. Iya, Ahmad Yani. Di Ahmad Yani jalan di sana bareng-bareng sama teman-teman. Dulu pas lagi liburan kuliah apa kalau nggak salah. Jadi liburan lumayan lama, sekitar 2 bulanan. Kayak gabut di rumah. Dagang yuk, ya udah. Kita dagang. Simpel itu ya, dagang yuk. Dagang yuk, paginya ngomong dagang, sorenya dagang. Terus? Dagang apa ya? Brainstorming seminggu sebelum liburan tuh udah brainstorming segala macam, memikir dagang apa segala macam. Akhirnya ketemulah si produk itu karena lagi rame dan hype juga toko-toko kopi zaman dulu tuh tahun-tahun 2000 berapa ya? 2014-an, 2015-an kayaknya. Itu lagi hype banget, lagi booming banget kedai-kedai kopi kecil gitu lah. Tapi ini susu. Iya, karena kan kedai kopi itu nggak selalu jual kopi doang, kan ada minuman lain kayak milkshake, frappe gitu-gitu side kan. Side dish-nya gitu ya. Ya, bisa dibilang gitu. Nah, kita menonjolkan itunya aja, jadi kayak minuman ringannya. Tapi bertahan lama? Terbentur sama kocokannya 5 menit. Ngocok minumannya 5 menit. Ya gak bertahan lama sih hitungannya karena kebentur sama apa ya, waktu dari kitanya sendiri, karena kan kalau udah liburan kuliah lepas ya udah nggak ada yang jaga lagi, cuma ngisi waktu luang aja gitu. Sombong deh. Usaha gue lagi iseng nih, gue kayak mau sapa gitu ya, anjay. Tapi ternyata itu menjanjikan loh. Tapi akhirnya harus bubar juga. Karena dua kali loh kamu. Pertama katanya tadi jualan parfum menjanjikan, jualan susu karena menjanjikan. Memang tidak ada yang abadi, bro. Ini seharusnya. Ini misalnya Pak Jokowi juga bikin apa, jalan Pak rusak lagi. Nggak ada yang abadi, bos. Semua juga pasti akan rusak pada waktunya. Betul. Jadi buat apa saya benerin lagi? Betul. Oh gitu. Tapi kalau misalnya sekarang ketika misalnya lu tidak berlanjut untuk berkarir di dunia pemerintahan dan banting setir jadi pedagang atau pengusaha lain, kira-kira apa? Sebenarnya lagi ngeker untuk ke invest sih. Jadi kayak bingung biar duit di tabungan tuh beranak sendiri gimana gitu kan. Ikut binomo aja. Waduh. Jutaan orang tidak menyadari dia bisa menghasilkan. Jutaan orang tidak menyadari. Ternyata Faisal punya pandangan yang berbeda sama gua. Mungkin sekarang dia berpikir kalau ada hal yang lebih menarik bagi dia dan untuk melepas di sini ya cabut-cabut aja ya Sal ya. Betul, kalau ada yang bisa lebih menjanjikan kenapa enggak? Gitu. Kalau gua pribadi ya gitu tadi. Mungkin akan berpikir 2 kali dan mungkin juga akan menolak untuk bekerja di luar. Dan mungkin bagi kalian yang berpikiran untuk kerja di pemerintahan, pikirin lagi deh. Pikir 2 kali, bro. Jangan cuma ngeliat seragam. Kan uniform itu wow gitu. Tapi enggak sih, enggak berniat untuk menjatuhkan sama sekali ya. Itu pilihan ada di tangan Anda masing-masing. Iya, apalagi niatnya kayak Faisal bagus banget, berbakti untuk negara. Tapi memang pekerjaan saya seperti itu, bro. Lu bayangin gue ngerenovasi sekolah-sekolah yang udah jelek, ya ada kontribusinya lah setidaknya sebodoh-bodohnya gue. Benar, kecatet tuh sama malaikat tuh. Iya, setidaknya. Oh, nih kampret pernah bikin sekolah bagus. Oh iya, gitu. Dari ilmu yang dia pelajari selama 12 semester gitu kan. 12 semester. Karena apa tuh? 3 kali ganti apa ya? 3 kali ganti kajur. 4 semester sekali ganti ya. Yoi. Tapi ternyata
Jangan salah loh, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Iya, gimana? Gimana sih? Ya pokoknya itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat. Ya pokoknya sampai sini dulu podcast kita, dan no offense buat semua orang yang dengerin di sini. Kita cuma buat seru-seruan aja. Toh kerja di pemerintahan juga banyak banget nilai bagusnya. Banyak banget yang bisa diambil hikmahnya. Salah satu juga kayak dia kan Iya, bro. ilmunya bermanfaat untuk anak-anak SD, untuk anak-anak SMP dan Sekolah-sekolah, iya, lu bisa gitu. berkontribusi lah setidaknya sedikit banyak dengan apa yang lu Untuk bisa masyarakat. lakukan. Iya, betul. Gue Fahmi, undur diri. Gua siapa ya? Gua Faisal. Dia Faisal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di podcast berikutnya.